semua pada hari ini? Alhamdulillah kalau begitu. Kakak senang dengan keikutsertaan kalian semua dalam kegiatan kali ini. Baiklah, agar kegiatan yang akan kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Sebelumnya, kakak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan nama saya Fina Puspita. Saya di sini sebagai konselor yang akan membimbing kalian dalam menyelesaikan masalah kalian pada hari ini. Begitu agar proses konseling kita efektif pada hari ini, mungkin adik-adik sekalian boleh perkenalkan nama mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Liam. Saya Ali. Perkenalkan, nama saya Brilian. Nama saya Dewi. Nama saya Emma. Perkenalkan, nama saya Fatihah. Saya Selvi. Perkenalkan, nama saya Tika. Tujuan kakak mengumpulkan kalian di sini adalah untuk melakukan konseling kelompok. Hah? Konseling kelompok? Apa itu, Kak? Jadi, konseling kelompok di sini diartikan sebagai salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau siswa dalam mengatasi masalahnya dalam suasana berkelompok. Nah, setiap anggota mengeksplorasi masalah mereka masing-masing dan berusaha menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Nah, dalam konseling kelompok yang akan kita lakukan, kita akan membahas salah satu masalah siswa yang tentunya paling berat di sini dan akan kita selesaikan secara bersama-sama. Perlu adik-adik tahu bahwasanya yang tahu masalah yang akan kita bahas nanti adalah hanya kalian yang ada di sini. Orang selain dari kita tidak akan tahu atau tidak perlu tahu apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi, kalian tidak usah takut untuk mengeluarkan unek-unek atau isi hati kalian, karena di sini asas kerahasiaannya akan kita jaga atau kita jamin. Iya, seperti itu. Saat teman kalian mengungkapkan perasaannya, kalian nanti silakan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh teman kalian secara aktif. Bagaimana? Apa kalian sampai sini sudah paham? Paham. Nah, berhubung kalian di sini tidak satu kelas, jadi mungkin kalian di sini ada yang sudah mengenal satu sama lain kan, dan ada juga yang belum. Iya, Kak. Adik-adik, berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru dan wali kelas kalian, bahwa kalian mengalami perasaan terkucilkan. Nah, kira-kira di sini siapa yang mengalami masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Coba ceritakan masing-masing masalah kalian. Coba ceritakan masalahmu, Dewi. Jadi begini Kak, saya merasa saya itu seperti dikucilkan sama teman-teman saya. Makanya saya bolos sekolah. Karena saya pikir untuk apa juga saya masuk sekolah, tapi saya tidak punya teman. Kayak saya itu merasa sendiri. Kakak mengerti apa yang kamu rasakan. Mungkin bukan hanya kamu saja yang merasa terkucilkan, tetapi Kak, untuk apa juga saya masuk di kelas, tapi saya tidak punya teman. Itu bukan dikucilkan. Tapi Dewi, kenapa kamu harus bolos sekolah? Kalau memang kamu bolos sekolah itu karena kamu merasa dikucilkan, kenapa kamu tidak tunjukkan kepada teman-temanmu kalau kamu tuh bisa seperti mereka? Jadi betul apa kata Fakia? Saya pikir ada yang melihat saya, kalian sibuk pada diri kalian masing-masing. Jadi saya segan juga menceritakan masalah pada kalian. baiklah, jadi yang menyebabkan Dewi
sering bolos itu karena tidak ada semangat untuk belajar, karena di kelas merasa dikucilkan ya. Bukankah Dewi juga mempunyai prestasi yang bagus jika dikembangkan? Kalau Dewi juga sering bolos seperti ini, prestasi Dewi jadi menurun. Dewi, maaf sebelumnya, saya setuju apa yang diungkapkan oleh Kak Fendi barusan. Kamu ini mempunyai kemampuan dan bakat yang bagus, tapi karena kamu sering bolos seperti ini, jadi kamu tidak bisa mengembangkan kemampuanmu. Iya Dewi, mungkin teman-temanmu juga itu menjauhi dan menunjukkan kamu itu karena kamu suka bolos sekolah, tidak pernah mengerjakan tugas, kamu juga sering tidur dalam kelas. Saya mengerti dan saya mengakui kalau saya salah karena apa yang saya lakukan itu salah yang membuat saya itu bolos sekolah. Namun saya juga menyesal sama teman-teman karena saya merasa tidak punya teman. Iya, kakak mengerti apa yang Dewi rasakan. Apakah Dewi ada rencana untuk menyelesaikan masalah ini dalam bentuk seperti apa? Saya juga bingung Kak, apa yang bisa saya lakukan. Apakah Dewi sudah pernah mengungkapkan perasaan Dewi kepada teman-teman yang lain bahwa Dewi merasa terkucilkan di kelas? Belum Kak. Bagaimana dengan yang lain? Apakah pernah mengungkapkan perasaan kalian ke teman-teman yang mengucilkan? Saya belum Kak, soalnya saya takut kalau setelah saya mengungkapkan perasaan saya nanti saya semakin dikucilkan dengan teman-teman di kelas. Begitu juga dan saya Kak. Saya sebenarnya ingin mengungkapkan apa yang ada di hati saya Kak. Tapi saya takut menyinggung perasaan mereka dan dampaknya semakin terkucilkan. Kalau saya juga belum pernah, malahan tidak ada pemikiran untuk melakukannya kan. Baiklah, jadi kalian belum mengungkapkannya ya? Begini, bukankah jika kita memendam perasaan kita yang sebenarnya, teman-teman tidak akan tahu bagaimana perasaan kita sebenarnya. Tapi jika kita memberitahu bahwa kita merasa terkucilkan oleh mereka, mereka akan tahu bahwa kita merasa seperti itu. Dan mungkin saja nanti juga kita akan mengetahui alasan-alasan mengapa mereka melakukan hal seperti itu. Ya juga sih Kak, tapi saya takut. Lalu bagaimana yang lain? Mungkin saya akan mencobanya Kak, supaya saya tahu alasan mereka melakukan hal itu. Baiklah Fakihah, lalu bagaimana dengan Iman? Saya mungkin juga akan melakukannya Kak. Saya cari tahu dulu biar jelas apa yang penyebabnya saya dikucilkan. Lalu Brilian? Setelah saya pikir-pikir, sepertinya saya juga perlu melakukannya kan. Nah, sepertinya kalian semua sudah menyadari jika kita mengungkapkan perasaan kita, kita akan tahu mengapa mereka mengucilkan kita, atau bahkan kita juga mengetahui kita memang dikucilkan atau hanya perasaan kita saja. Dan yakinlah bahwa kita itu bukanlah orang yang tidak berarti, tapi kita juga mempunyai makna di hidup mereka. Akhirnya semua sudah menyadari bahwa kita semua bermakna. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa menemukan makna hidup itu sendiri. Menurut Ali, Setelah saya mengikuti konseling kelompok ini, saya menyadari bahwa mungkin teman-teman saya juga perhatian kepada saya, namun dengan cara yang berbeda. kalau menurut Selvi bagaimana? Karena saya sama seperti teman-teman kakak, saya ingin cepat menyelesaikan masalah saya. Kalau menurut Tika bagaimana? Kalau saya lebih jelas akan melakukan apa selesai dari melakukan ini, terus lebih berani menghadapi masalah yang akan datang. Kalau saya sama Kak, seperti yang lain, lagi tahu bagaimana menanggapi jika sedang mengalami masalah. Tampaknya kalian sudah bisa menyadari tentang masalah kalian dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian alami. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih kakak ucapkan kepada kalian yang sudah bersedia mengikuti konseling kelompok ini sampai selesai.
agar apa yang sudah kita lakukan dalam kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada keluh kesah yang ingin adik-adik sekalian sampaikan, kalian bisa menemui kakak kapan saja. Baiklah, adik-adik, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhirnya kakak akhiri kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.